Puji Tuhan, haleluya, shalom, dan kawan dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita bahas baca Alkitab setiap hari, di mana program ini kita akan membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara berurutan, ya kan? Nah, kita sudah masuk di dalam Keluaran 21. Nggak terasa kawan bahwa Keluaran ini kita sudah jalan udah setengah jalan gitu ya kan. Nah, biarlah melalui pembacaan kitab kita, Alkitab kita, perenungan firman Tuhan, ya kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, kita semakin mengerti firman Tuhan, pengetahuan firman kita Tuhan, kita semakin bertambah, iman kita semakin bertumbuh, dan kepercayaan kita sungguh-sungguh lebih kuat lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin kan? Yes, itulah harapan kita, dan kita juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita, dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman itu menjadi hidup, sehingga hidup kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kita, kawan-kawan, ya kan? Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus supaya diberikan hikmat dan pewahyuan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami mau membaca merenungkan firman Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas satu hari lagi yang Kau berikan buat hidup kami yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan, nafas yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Itu semua karena anugerah-Mu, semua karena perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu, atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Engkau kami mati ya Tuhan, kerohanian kami ya Bapa. Sehingga kami perlu firman-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau belajar firman Tuhan kembali. Tuhan pimpin kami, sertai kami, berikan hikmat-Mu ya Bapa atas setiap kami, dan pewahyuan-Mu atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat merenungkan firman Tuhan ini dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan, membaca, dan belajar firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah kawan, kita akan masuk ke dalam Keluaran 21. Ini ada 2 perikop, ada 36 ayat. Nah, kita baca di perikop pertama yang berjudul tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi keturunan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri.
Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, atau tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia mengungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anak-anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Nah, dalam perikop pertama kita belajar tentang ketentuan hal-hal yang berhubungan dengan budak Ibrani. Nah, jadi ini budak itu harus diatur, ya kan? Jadi kita bisa lihat bahwa diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyalahkan aturan-aturan. Nah, ini khususnya budak Ibrani, kawan-kawan. Ya kan, jadi kalau datang seorang diri, keluar harus seorang diri juga, dan harus bekerja minimal 6 tahun dulu. Pada tahun ke-7, ia diizinkan keluar, dia boleh sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Tapi jika dia bawa seorang istri, boleh keluar bersama istrinya. Nah, jika ada diberikan perempuan oleh tuannya, dinikahi, terus punya anak, nah pada saat keluar ternyata hanya boleh keluar sendiri. Istrinya dan anak-anaknya tidak boleh keluar, menjadi milik tuannya. Karena memang perempuan yang dikasih itu adalah milik tuannya itu. Nah, kawan-kawan, pada saat zaman itu memang diatur sedemikian rupa, ya kan, supaya semuanya lancar, supaya ada aturan-aturan yang jelas. Nah, di dalam kehidupan kita semua juga ada aturannya, kawan-kawan, ya kan? Semuanya ada aturan-aturannya dalam kehidupan kita. Jadi supaya tidak sembarangan, budak saja ada aturannya, apalagi hidup kita. Ini setiap apapun dalam kehidupan kita pasti harus ada aturannya, kawan, ya kan? Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan budaya-budaya Indonesia, khususnya kita tinggal di Indonesia, semua ada aturan-aturannya. Memang ada aturan dari firman Tuhan, dari Alkitab, ada juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Untuk apa? Untuk supaya kita hidupnya teratur. Ada peraturan di masyarakat, ada peraturan di pekerjaan, ya kan, di sekolah, dimanapun harus ada peraturan-peraturan, hal-hal yang diatur supaya semua berjalan dengan lancar. Kalau itu dilanggar, berarti harus ada konsekuensinya, kawan. Ya kan, kita belajar bahwa setiap itu ada aturannya, jadi kita harus ikuti aturan-aturan yang ada. Nah, yang selanjutnya
Yang backup kedua, peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Di dalam ayat 12, kita baca sekarang di ayat 12. Ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi ini tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya dan atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka sebagai kehilangan giginya itu. Apabila seorang lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawa. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu.
dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang mati hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya, lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Amin. Nah, di sini kita belajar bahwa ada peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Nah, memang saat itu ya kan kawan, belum ada peraturan-peraturan yang tegas, belum ada ketentuan-ketentuannya. Jadi akhirnya dibuatlah ketentuan seperti ini tentang pembunuhan nyawa, seseorang harus dihukum mati, ya kan? Coba kalau zaman sekarang diterapkan, yang membunuh orang langsung dihukum mati, pasti pembunuhan itu berkurang. Dan tentunya nyawa penduduk suatu negara pasti berkurang juga, ya kan? Nah, berarti itu ngeri, kawan. Nah, ini waktu itu zamannya adalah sebelum Yesus hadir di dunia ini, belum ada kasih karunia, belum ada zaman anugerah yang Tuhan Yesus berikan. Makanya setiap orang yang berbuat dosa langsung dihukum mati, karena memang belum ada peraturan-peraturannya. Nah, kita bersyukur kita hidup di zaman anugerahnya Tuhan Yesus, di zamannya Roh Kudus, sehingga masih ada selalu kesempatan kedua. Tapi jangan sampai kita terlena karena ada kesempatan kedua, kita selalu menggunakannya hidup dalam dosa, bertobat lagi. Kan masih ada kesempatan kedua. Nah, hati-hati kawan, kalau waktunya sudah habis, sudah tidak ada lagi waktu kesempatan untuk yang kedua kalinya. Mari kita belajar, kita sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa-dosa kita, untuk meninggalkan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, sehingga kita akan menerima anugerah keselamatan ketika saatnya sudah tiba. Nah, kita tidak tahu kapan saatnya, tapi yang kita bisa lakukan adalah berjaga-jaga untuk tidak hidup dalam dosa, untuk kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita bereskan satu persatu sampah yang ada di dalam hidup kita, segala macam kebencian, dengki, dendam, ya kan, pertikaian, kejahatan, apapun yang membuat itu dosa, kita harus tinggalkan supaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Amin, kawan-kawan. Ya, itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, kita belajar sampai binatang saja, lembu-lembu diatur di sini, ya kan? Karena lembu itu ada pemiliknya. Nah, jangan sampai kita dalam hidup kita nih seumpama anak kita. Biarlah kita arahkan anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita arahkan anak-anak rohani kita, mungkin ada anak-anak buah kita di kantor, kita arahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita salah mendidik, malah kita sendiri yang dihukum seperti lembu-lembu tadi. Pemiliknya pun ikut bertanggung jawab. Memang itu binatang. Tapi kalau anak-anak atau bawahan kita, ya kan, di kantor, rekan-rekan kerja, rekan-rekan pelayanan, apapun yang kita bimbing, biarlah kita bimbing sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya kan.
Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah ditebus karena Engkau Yesus sebagai Tuhan dan hidup dalam juru selamat kami telah menebus hidup kami, sehingga kami hidup dalam zaman anugerah, zaman Roh Kudus. Tidak ada lagi hal-hal yang langsung dihukum mati jika berbuat dosa, dan itu bukan alasan kami untuk hidup enak-enak Tuhan, bukan alasan kami untuk selalu hidup dalam dosa. Biarlah kami dapat menjadi orang yang merdeka dari dosa, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tuntun hidup setiap kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Engkau arahkan kami kepada kehendak-kehendak-Mu, Engkau arahkan kami kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami, berkati segala usaha, pekerjaan, pelayanan kami, dimanapun kami berada. Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita dimanapun Engkau tempatkan kami. Dan ajar kami untuk selalu ingat akan firman-Mu dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk melakukan segala perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati negara Indonesia ini yang akan pemilu, yang akan tahun politik ini ya Tuhan. Segala macam rencana-rencana, tipu-tipu daya mungkin akan ada di politik ini, tapi kami berdoa Tuhan, biar Engkau sertai agar semuanya aman, terkendali, damai sejahtera-Mu ada di Indonesia ini ya Tuhan. Makasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari kemenangan, dan hari ini adalah hari yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih kawan-kawan. Kita sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita semakin kuat, kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.